Akhirnya, setelah kena delay gara-gara event golf, Power Ranger drama comeback adik-adik. Ya. Guys, kalau ada dari kalian yang punya pola pikir, kalau kena delay kan harusnya minggu depan 2 episode. mending dibuang jauh-jauh aja. Industri peranimean di Jepang itu nggak kayak lu ngumpulin bongkahan emas di perut lu. Yang semakin lu tahan, maka yang keluar akan semakin banyak. So, setelah 1 minggu delay, tentunya kita akan melanjutkan ceritanya Power Ranger drama yang penuh akan konspirasi yang satu ini. Tapi sebelum itu nih ya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Supaya apa? Supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Dan buat yang mau follow gue di sosmed, sikat aja langsung linknya di bawah. Oh ya, buat yang nanya Windbreaker, besok gue bakal upload dan durasinya cukup panjang. Jadi ya silakan bobol wifi tetangga kalian dulu mulai dari hari ini adik-adik ya. Good job. Oke lah, daripada kelamaan lagi keburu es Indomie rasa tahu teh kalian semakin panas, mari kita mulai Sentai Daisikaku episode kelima. Di episode sebelumnya kita telah diperlihatkan betapa brutalnya si Red Keeper terhadap anak buahnya sendiri. Dan Sakurama yang rela menyerahkan identitasnya ke Dee supaya dia bisa menyusup ke Ranger Force dengan harapan bisa memperbaiki organisasi itu dari dalam. Scene berlanjut memperlihatkan Pink Keeper dan juga wakilnya yang mengajak Yumeko untuk bergabung dalam pesta mereka, sekalian buat ngegibahin si Red Keeper. Masurao juga mintanya buat sekalian ngajakin si Sakurama. Meski yang ngajakin adalah Pink Keeper, tapi sayangnya di sini Yumeko langsung menolaknya dengan alasan dia mau nonton TV di ruangannya. Bersama dengan Pink Keeper yang mendekatinya, Yumeko rupanya mengetahui bahwa Pink Keeper hanya mengincar si Sakurama doang. Pink Keeper yang entah beneran atau pura-pura nggak tahu pun memperingati Yumeko untuk bersikap lebih ramah lagi jika dia masih ingin naik ke posisi yang lebih tinggi. Sementara itu, nampaknya Sakurama yang baru selesai mencelupkan kepalanya ke aliran sungai demi mengurangi rasa sakit di wajahnya setelah Hekiru meludahinya dengan cairan asam. Scene berpindah menampilkan di dalam wujud Sakurama yang sedang merenungkan makna kehidupan Duster sepertinya. Dirinya juga mempertanyakan siapakah yang harus ia kalahkan sebenarnya. Sebangunnya dari lamunannya, dirinya merasa terganggu karena kamarnya si Sakurama terdengar sangat berisik baginya. Setelah bercermin dan mengingat lukanya serta merekap ucapan Sakurama di goa sebelumnya, diketahuilah sosok yang menyelamatkan Sakurama dan juga kakaknya saat itu adalah Blue Keeper generasi sebelumnya. Berbeda halnya dengan Blue Keeper generasi baru, Blue Keeper generasi lama ini memilih untuk pensiun dan memutuskan untuk menjadi orang tua bagi Sakurama dan juga kakaknya. Saking kagumnya Sakurama pada orang tua angkatnya itu, dirinya memutuskan untuk bergabung dengan Ranger Force. Dee pun langsung menyayangkan impian Sakurama yang ternyata nggak lebih dari panggung sandiwara semata. Mendengar hal itu, Sakurama pun memberitahukan dia sempat ingin mengungkap kebenaran yang ada ke publik. Tapi sayangnya di sini, saat dia sedang menunggu media yang tertarik dengan hal itu, Sakurama justru disambut dengan tembakan dari beberapa orang tak dikenal. Ya, intinya si Sakurama ini pengen si Dee buat gantiin dia dulu selagi dia mencari cara supaya bisa memperbaiki organisasi tersebut. Mendengar hal itu, Dee meringkas bacotan bertele-telenya si Sakurama tadi menjadi satu kalimat yang sangat singkat. Kesimpulan dilontarkan oleh Dee barusan berasal dari ajaran mantan bos para Dusters yang memerintahkan mereka untuk dalam tanda kutip merebut kembali planet tersebut dan hidup bebas di sana. Karena hal itulah bertarung adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Dee. Sakurama yang mendengar hal itu pun langsung mempertanyakan apa yang akan dilakukan setelah para Dusters menang nantinya. Setelahnya, Dee terlihat mendekati laptopnya Sakurama yang sedari tadi berbunyi tanpa henti. Namun karena tingkat gapteknya setara dengan pejabat boomer negeri Wakanda, tanpa disengaja Dee mematahkan laptop tersebut menjadi 2 bagian.
Nah, Asia di sini, dia baru ingat dengan ucapan Sakurama yang memintanya untuk memeriksa laptopnya untuk melihat semua informasi pribadi tentangnya. Karena cepat atau lambat, dia pasti akan bertemu dengan semua rekannya. Merasa gawat dengan hal itu, Sakurama atau kita sebut aja dia di untuk seterusnya, memohon pada salah seorang member Blue Squadron untuk memperbaikinya. Melihat dia sampai mohon seperti itu, member Blue Squadron itu berniat untuk mencobanya, meski itu bukan bidangnya sama sekali. Dia juga minta tolong padanya untuk kamarnya diperiksa karena terdapat suara yang sangat mengganggu di sana. Setelah si member Blue Squadron itu menerimanya, tapi sebagai gantinya dia minta Di untuk memberikan semua ID card dari para Ranger independen yang ada di sana. Setelah Di menerimanya, dirinya yang merasa si member Blue Squadron itu sangat baik padanya, membuatnya memutuskan untuk mengalahkannya di akhir saja. Singkat cerita, setelah bertemu dengan salah seorang rekannya yang punya nama Yamato Kurusu ini, apakah Yamato yang memberitahukan mereka tak akan bisa keluar karena pelatihan mereka akan dilakukan di bawah tanah seperti biasanya. Dia yang ingin segera bertemu dengan para Dragon Keeper pun diluruskan bahwa mereka, para Ranger independen, harus memenangkan pertarungan dan bertahan sampai akhir dulu, baru bisa dipilih dan bergabung dengan salah satu skuadron di sana. Mendengar hal tersebut, sontak Di pun merasa emosi karena peringkatnya si Sakurama ini yang sangat-sangat rendah baginya. Yamato mengaku memahami perasaan Sakurama karena dia sendiri awalnya mengira bisa menjadi seorang Dragon Keeper dengan sangat EZ-nya dan akan memiliki banyak sekali wanita yang memujanya. Tapi nyatanya Akabane Sosei nggak bisa diruntuhkan dari jabatannya saat ini. Setelah itu, Yamato mengajak si Di untuk ke kantin karena semua rekan mereka biasa nongki di sana. 食べてるんだけど。 Berbeda halnya dengan Angelica Yukino yang memiliki sifat angkuh dan sulit bergaul, Ren Akebayashi cenderung friendly terhadap Sakurama. Sepertinya Angelica dari sana, dia pun sangat terkejut karena si Angelica yang ternyata tidak ramah pada semua orang. 競争相手だから仕方ないのかな。 Nah, ini dia waifu gua coy. Dia nanti bakalan Berkat si Ren ini kita pun akhirnya mengetahui bahwa Sakurama telah dinyatakan sebagai Ranger independen pertama yang berhasil mengalahkan seekor Dusters. Setelah itu, dia terlihat menemui Ranger independen sepuh bernama Sojiro Ishikawa. Gak lama kemudian, seseorang mengajak dibuat melatih pembentukan otot bersama-sama. Di saat dia mau memberikan ID card seseorang bernama Kaision, di sini dia harus mendapat perlakuan kasar darinya. Ren kemudian mendekatinya dan memintanya untuk tidak mendekati Sion yang kelewat temperamen seperti itu. Mencoba untuk bersabar, dia yang pengen memungut ID card yang tersisa pun kembali mendapatkan perlakuan kasar dari dua rekan lainnya. Mendengar semua bacotan penuh rasa iri dan dengki dari Eigen Urabe, dia harus ekstra bersabar dan merasa nggak membutuhkan laptop Sakurama lagi. Karena dengan berinteraksi secara langsung seperti itu, dia jadi langsung tahu sifat mereka secara spesifik. Singkat waktu, di tengah dia mau kembali ke ruangannya, secara tiba-tiba seorang gadis dengan kursi roda menghampirinya, yang dapat langsung kita ketahui bahwa gadis ini adalah kakaknya Sakurama. Setiba di dalam kamar, suasana hati Di semakin gak karuan begitu mendengar suara berisik yang berasal dari dalam lemarinya. Yang begitu Di membukanya, ternyata melihat tangan gadis itu, Di bisa langsung tahu bahwa gadis ini adalah seorang Duster sepertinya. Di saat si gadis yang menekan Di untuk mengeluarkannya dari sana, ketukan pintu yang berasal dari Sesera memecah suasana dan membuat si gadis berniat menghabisinya dulu dan membuat pengecualian untuk Sakurama. Itu Johnny, kalian tolong ditidurin dulu dong adik-adik. Ngeliat gini aja kok udah. Setelah memberitahu bahwa dia juga seorang Dusters, si gadis pun sangat-sangat terkejut dan langsung minta maaf padanya karena tidak menyangka masih ada Dusters yang berjuang sepertinya. Di saat si gadis yang merasa senang karena akhirnya dikirimkan bantuan, sontak hal itu membuat dia mempertanyakannya dalam hati. Merasa kakaknya Sakurama akan segera masuk ke sana, dia meminta si gadis untuk segera masuk ke dalam lemari dan akan memberinya kode untuk keluar jika dirasa ada kesempatan. Di tengah obrolannya dengan si Sesera, si gadis yang gak sabaran kembali mengetuk pintu lemari dengan sangat kerasnya. Demi bisa mengalihkan perhatian Sesera, dia bertanya isi bungkusan yang dibawa olehnya. Mengetahui isinya adalah apel kesukaan Sakurama, Sesera meminta pada sang adik untuk menunggu di kamar selagi dia mengambilkan sebuah pisau di kantin.
Sekeluar Sesera dari sana, si gadis keluar dari lemari dan menagih janji sinyal dari Di. Di yang tahu mereka belum punya kesempatan memintanya untuk lebih bersabar sembari memberikan sebuah apel padanya. 胃は長い方じゃないんでな。 Sekembali Sesera, di sini kita akan melihat seorang gadis yang belum pernah memegang pisau sebelumnya mencoba untuk mengupas kulit apel demi sang adik. Namun yang terjadi... Singkat cerita, setelah Di mengambilkan pisaunya, Sesera mulai membahas topik utama yang sangat penting baginya. Namun karena Sesera mengirimkan pesannya ke laptop, Di mengaku dia nggak sengaja merusak laptopnya. Dan inti dari pembicaraan itu ialah meminta sang adik untuk berhenti menjadi seorang ranger sepertinya. Di yang sangat terkejut pun menanyakan maksud dari sang kakak barusan. Entah sadar atau tidak, tapi di sini Sesera secara nggak langsung telah membocorkan tentang kebusukan para Ranger Force pada Sakurama. Dia juga meminta pada sang adik untuk mengasingkan diri jauh dari Ranger Force. Situasi semakin diperkeruh begitu si gadis yang menggedor-gedor pintu lemari dengan sangat kencangnya. Namun untungnya, Sesera ditelepon oleh seseorang yang membuat dia masih sempat bernapas sedikit. 戦わなきゃ意味ないだろ。 Di tengah ketegangan yang dialami oleh Di, si gadis semakin dibuat emosi begitu menyadari bahwa Di ternyata adalah seorang Dusters Remnant. Temperamen Dusters murni yang hanya tahu bertarung membuat si gadis menghadapi semua hal dengan kepala panasnya. Setelah kembali ke wujud aslinya, di sini kita akan mengetahui bahwa ternyata para Dusters dibagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang masih bertarung dan kubu yang memilih untuk menyerah. Akan tetapi dari sekian banyaknya Dusters yang berjuang, hanya gadis inilah yang tersisa. Meski sangat kesal karena si gadis yang seenaknya mengatainya tanpa mengetahui penderitaan kubunya selama 13 tahun, namun dengan sangat cerdiknya si Di ini berhasil mengelabuinya dengan mengajaknya untuk bekerja sama, tapi dengan syarat si gadis harus menyamar supaya bisa menipu para ranger. Namun di tengah si gadis yang masih mencoba mengubah wujudnya lagi, secara tiba-tiba... Setelah Di dan Sesera kembali dalam obrolan, bisa kita lihat betapa posesifnya Sesera terhadap Sakurama. Dirinya terus-terusan mengatur kehidupan Sakurama, bahkan sampai mengancamnya, mengatasnamakan itu semua demi kebaikannya. Meski terus ditekan seperti itu, namun dia tetap bersikeras untuk berjuang, mau bagaimanapun takdir yang menantinya di masa depan nanti. 戦いに来たんだ。 Melihat sorot mata Sakurama Eki Edi, Sesera menyimpulkan itu artinya dia siap melawannya di akhir nanti. Scene berpindah ke dalam mobil. Napal ke Masurawa yang ternyata adalah supirnya Sesera. Di tengah perbincangan mereka berdua tentang Sakurama, mobil mereka harus terhenti begitu melihat seorang gadis yang sedang digoda oleh beberapa preman di sekitar sana. Tapi sebelum kita melihat apa yang terjadi pada mereka, Napal yang agak lega karena satu masalah telah selesai. Setelah dia menjelaskan tentang situasi para Dusters yang menjadi budak selama 13 tahun lamanya, si gadis memutuskan untuk membiarkan dia bertekad untuk membalikan martabat mereka semua. Si gadis juga bertanya apakah Sakurama yang asli kini telah mati. Namun dia meyakinkannya bahwa Sakurama tak akan mati dengan sangat mudahnya. Mendengar jawaban di barusan, si gadis pun langsung tersenyum kecil dalam seketika. Dan pada akhirnya, kita semua akan melihat aksinya Sesera, sekaligus memperjelas siapakah dirinya yang sebenarnya. Usai menumpas semua preman di sana, nampaknya Sesera yang masih terngiang-ngiang dengan jawaban adiknya tadi. Sementara itu, Masurawa yang telah mengetahui sifat asli Sesera pun hanya bisa menghela napasnya tanpa berkata sama sekali. でもゾクゾクしちゃうわ。響き。 Dan berakhirlah alur cerita anime Sentai Desu episode kelima. Buat yang gak mau kena spoiler manga, cepat tutup video ini. Gua kasih 3 detik. 3, 2, 1. Pasti banyak dari kalian yang mengira Red Keeper adalah villain utamanya. Tapi sebenarnya itu salah besar. Red Keeper Sousei Akabane adalah ciptaan dari satu sosok, yang bahkan dia bisa digantikan kapanpun oleh sosok ini. Siapakah sosok tersebut? Jawabannya adalah Yellow Keeper. Bang, jangan gitu dong bang. Bang, baca manganya di mana bang? Ampun bang, gua nggak spoiler lagi deh. Ya gimana ya? Gua ungkap aja salah satu rahasia gua selama ini ya. Salah satu doang tapi.
Seringkali banyak dari kalian para tukang spoiler membuat gua buang-buang waktu 1 sampai 2 hari buat baca ulang manga dari anime yang kalian spoilerkan. Yang paling baru nih ya, Kaiju nomor 8. Beberapa menit setelah gua upload episode 3 Kaiju nomor 8, ada yang spoiler keras sampai gua kudu baca ulang manganya. Jadi ya, khusus anime ini, giliran gua yang spoiler adik-adik ya. Oh ya, nanggung biar banyak dari kalian yang gak tidur sekalian cuy. Green Keeper adalah kiper terbaik. Maksud gua sifatnya. Dan sosok di balik topeng Green Keeper itu sebenarnya adalah dia. Tut 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 tut